Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya Komjen Berita untuk hari ini, Minggu 18 Januari 2026. Sari berita penting. Besaran insentif tak disebutkan. PPPK Sungai Penuh tolak tanda tangan kontrak. Berita kedua, jalur BBM dan alat berat disekat, cegah aktivitas seperti Rantau Pandan dan Batin 3 Ulu. Berita ketiga, Kementan mulai rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Berita selengkapnya, tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu di Kota Sungai Penuh menolak menandatangani kontrak perjanjian kerja. Aksi ini dilakukan karena dalam kontrak tersebut tidak dicantumkan besaran nominal insentif yang akan mereka terima. Sebagian besar dari mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun di instansi masing-masing. Salah satu perwakilan PPPK atau P3K per waktu, Erma Pertiwi, mengatakan seharusnya agenda hari ini dilakukan penandatanganan kontrak kerja. Namun para tenaga PPPK paruh waktu menolak mereka karena kontrak tersebut tidak menyebutkan nominal insentif secara jelas. Kenapa tidak diterangkan jumlah gaji di SK kerja, ujarnya. Erna juga mengaku sebagian besar tenaga PPPK paruh waktu masuk dalam kategori R3, yaitu tenaga honor yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Menurutnya tidak adil jika besaran insentif disamakan dengan tenaga R4 yang baru mengabdi selama 2 tahun. Kami tidak mau disamakan dengan R4. Mereka kemarin sudah menuntut tidak dibayarkan gaji. Kalau kami menuntut berapa gaji kami dibayarkan, ungkapnya. Sementara itu, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Sungai Penuh menyebutkan belum dicantumkannya nominal insentif dalam kontrak karena masih dalam proses pembahasan. Untuk saat ini kami sedang berusaha menyelesaikan dan untuk disampaikan ke rekan-rekan PPPK, tugasnya. Hingga saat ini tenaga PPPK atau P3K per waktu di Kota Sungai Penuh masih menunggu kepastian terkait besaran insentif dari pemerintah daerah. Para pegawai PPPK atau P3K per waktu berharap pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan yang adil dan proporsional sesuai dengan masa pengabdian yang telah mereka jalani. Syukur-syukur bisa di atas UMP. Sumber berita Bungo TV. Usaha semaksimal mungkin untuk bisa mengakomodir aspirasi dari ibu-ibu, dan ada bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah honornya lebih dari 10 tahun karena kemarin tidak lulus di P3K kan, yang 20 rata-rata itu dari guru ya. Dari guru. Kalau guru ibu-ibu masih nerima, ada TPG? Ada. Oh, itu yang nggak ada ya? Ada sebagian. Oh, ada yang ada, ada yang ada ya. tidak. Nah, untuk itu ibu-ibu, dari hasil kami kesempatan kami tadi, kami harus ada pertemuan dengan pimpinan terkait untuk insentif ibu, karena kami di BK Buda ini tidak bisa memutuskan sepihak, kami harus ada tim. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat ini kami akan duduk dengan pimpinan untuk membahas masalah insentif ibu. Hasilnya akan disampaikan ke perwakilan ibu, karena ada perwakilan tadi Bapak punya aliansi ya. Ada perwakilan nanti kami sampaikan. Jadi pesan kami kepada ibu-ibu untuk dapat tenang, ya kan? Untuk PK itu Bu, sebenarnya itu salah satu syarat ibu untuk bisa terdaftar di pusat. Itu salah satu syaratnya, ada bukan syarat. Nanti kita takut ibu sudah honor sampai puluhan tahun kan, belasan tahun,
nggak tahu karena satu syarat itu tidak cukup, nanti hilang nama ibu di pusat. Kita kan sudah punya NIP bu ya, yang ini kan NIP. Ya. Pasti punya NIP, berarti kita sudah diakui oleh negara. Bu. Kita nggak tahu setelah ini gimana aturannya berubah, bisa jadi ibu di penuh waktu atau jadi ASN sepenuhnya. Nggak bisa kayak gitu. Nah, itu kita doa bersama. Jadi untuk sementara ini kami nunggu duduk dengan pimpinan. Mudah-mudahan ada info yang lebih bagus untuk kita semua. Saya rasa hanya itu Pak Presiden. Nanti pengumumannya akan kami sampaikan ke perwakilannya. Untuk PK, saya rasa itu tadi kembali kepada masing-masing kita, ya kan? Kalau himbauan saya untuk ditandatangani PK. Kita takut nanti bekas punya dikasih pegang waktu berapa lama, gitu kan? Kalau tidak dipenuhi kita yang gugur itu takutnya seperti itu. Karena kita sudah berjuangkan dari awal. Saya sangat seperti dari hasil pembicaraan kita tadi, Bapak kami juga koordinasi dengan BKPSDM untuk menyampaikan bahwa misalnya kami menunggu perjanjian ini ditandatangan, menunggu hasil dari rapat yang Bapak tadi. Kami mohon Bapak konfirmasi ke BKPSDM. Setelah ini kami akan melakukan koordinasi ke terkait hal tersebut. Ada lagi? Ada lagi Pak? Lepas ya. Oke. Pak, kira-kira berapa hari kan masih nunggu? Senin sudah rampung. Berarti Senin udah rampung atau Sudah. udah tanda tangan gitu? Hari Jumat tanggal merah ya? Iya. Kayaknya Senin lah. Senin udah rampung semua. Ibu bisa tanda tangan. Kan Senin kami kasih ini informasi. Iya. Nah, silakan lah Ibu mau tanda tangan. Hari Jumat ke tanggal merah tuh. Iya, Pak. Sangkut besok kemungkinan kami duduk dengan pimpinan secepat mungkin. Karena Jumat merah hari Senin. Siapa? Senin ya? Siapa? Ya. Jadi mohon dengan sangat Bapak menyampaikan dengan BKPSDM. Kami berharap juga Pak, gaji kami lebih besar daripada gaji honor gitu Pak. Oh, iya. Maju Birma. Merdeka. Insya Allah. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi penjelasan dari pihak Bekauda terkait berapa besaran insentif ataupun gaji yang akan diterima oleh P3K pada waktu. Dan mengenai informasi besaran gaji itu akan diumumkan pada hari Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.